Selamat sore, Bapak Ibu dosen dan staf, juga mahasiswa dimanapun kalian berada. Kita sudah tidak bertemu hampir 1 tahun, dan pada tahun ajaran ini kita juga tidak bertemu on-site. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Walaupun segala sesuatu belum terlihat jelas ini akan apa, tetapi kita tetap percaya bahwa di atas segala sesuatu Tuhan mengatur hidup kita. Baik, yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada Senat dan panitia Natal yang ada, juga pemain musik di sini, WL Singer. Terima kasih, saudara sudah menyempatkan waktu sehingga hadir dan latihan dan sampai acara ini terlaksana. Berikutnya saya juga mohon kepada semua mahasiswa bahwa pandemi ini membuat kita teruji. Apakah kita memang dekat dengan Tuhan atau kita suam-suam aja ya? Nah, sebagai calon guru agama, mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, karena saat ini adalah waktunya kita berdiri sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Dan kalau misalnya Tuhan menyapa seluruh dunia bahwa ada pribadi pencipta, maka mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kalau saudara terpanggil dalam pelayanan untuk pendidikan, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan yang terbaik yang saudara punya. Dan sebentar lagi juga perkuliahan akan dimulai, lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Karena apa yang kita perbuat tidak pernah ada yang sia-sia. Segala sesuatu kita letakkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, semangat menempuh pelajaran di semester genap. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Pendeta Yusuf Willy Wijaya, SMTH, selaku Ketua Yayasan Stipak Duta Harapan Malang. Yang kami hormati Ibu Lydia Susanti, SPMP, selaku Ketua Stipak Duta Harapan Malang. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Stipak Duta Harapan Malang, serta teman-teman mahasiswa S1 dan S2 yang terkasih, kemudian yang kami kasihi para staf dan karyawan Stipak Duta Harapan Malang. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung yang setia, yang senantiasa menyertai kita semua, serta berkat anugerahnya yang luar biasa bagi kita, dan pemeliharaannya yang selalu sempurna bagi kita. Sehingga Natal Stipak Duta Harapan Malang tahun 2020 dapat terlaksana seperti saat ini. Pada Natal kali ini sungguh berbeda daripada Natal sebelumnya, di mana karena pandemi COVID-19, cara kita beribadah serta mengucap syukur mengubah cara kita untuk lebih kreatif, kemudian bisa mengemas dalam bentuk secara virtual seperti ini. Dan ini merupakan tantangan baru bagi kami selaku panitia yang juga masih belajar di dalam berlangsungnya kegiatan acara Natal pada hari ini. Maka dari itu, saya selaku Ketua Senat periode 2019-2021 mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya kita semua dapat menjalani tahun ini dengan penuh syukur serta penuh semangat. Kiranya apa yang menjadi pelayanan kita dapat diterima dan berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom,
Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya, Anastasia Diandra, selaku Ketua Pelaksana Natal Stipak tahun 2020. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita sampai saat ini. Anugerahnya yang luar biasa dan pemeliharaannya yang sempurna, sehingga dapat terlaksananya Natal Stipak tahun 2020. Tema Natal Stipak tahun ini yaitu kelahirannya membawa pengharapan, yang diambil dari tema besar Immanuel dari Yesaya 9 ayat 6. Kita tahu bahwa Sang Immanuel telah lahir dan datang membawa pengharapan bagi setiap umat manusia, serta memulihkan hubungan antara Tuhan dan manusia. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan ikut berpartisipasi dalam Natal Stipak tahun ini. Dan tidak lupa juga, kami panitia memohon maaf bila ada kesalahan dalam Natal tahun ini. Kiranya sukacita Natal tetap ada di dalam hati kita. Berkat dan kasih karunia Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Stipak Malang boleh menyelenggarakan Natal. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati acara pada saat ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Berkati kami semua yang mengambil bahagian di dalam pelayanan. Pakai kami Tuhan agar kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan perayaan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, puji nama Tuhan. Pada saat yang berbahagia ini, kita boleh mengikuti perayaan Natal Stipak Duta Harapan Malang 2020. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan bertata di atas setiap acara kita. Kita akan menaikkan suatu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita semua, membawa pengharapan yang besar bagi masing-masing setiap kita. Maha mulia
mampu melewati setiap persoalan yang ada. Kita angkat pujian ini, denganmu Tuhan ku kan berjalan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan sambung lagi dengan pujian yang mengatakan, Dia Yesus yang lahir untuk kita semua, mati untuk kita semua, dan bangkit hanya untuk kita semua anak-anaknya yang percaya kepadanya. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala
apakah senyap bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang Bapa. Harapanmu dan doamu kini terkabullah. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Ada rembang malam, pagi, jelang petang, bukanlah Natal sebuah ladang. Tak saja burung-burung membutuhkan gabah, manusia pun hidup dari biji-biji putih. Maknanya antara Bethlehem hingga hati kita. Jaraknya hanya seberapa kita mau menerima dia. Tak lagi seperti bocah mungil yang lahir dari seorang perawan Maria, tapi kekasih yang berbagi penghiburan di lengang dan air mata kita. Yesus, ini hatiku. Katakan itu dengan suka dari dasar hatimu. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik. Sejahtera di dunia, segala puji naik. Ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, kau beserta manusia kekal selamanya. Pengalaman belajar online itu 3M, meresahkan, menuntut, tetapi memberkati. Sulit bukan berarti tidak bisa, tetapi bersama dengan Yesus kita pasti bisa. Harapannya adalah kita tetap mau berjuang. Harapan supaya saya dapat menikmati pembelajaran online di tahun 2021. Harapan kedepannya adalah kasih dan sukacita dari Allah Bapa kita menyertai kita semua supaya apapun yang terjadi kita masih bisa tetap berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Shalom anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada kita semua umat manusia ya.
Pak, Yesus kan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa mengasihi kita manusia yang berdosa ini, Pak? Manusia kan kotor, makanya Yesus itu mau bersihin kita karena kita kotor, tahu nggak? Kotor? Berarti kita kotor dong, Pak. Seperti ini ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah. Oke, tapi dia merendahkan dirinya menjadi manusia sama seperti kita. Dia datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, ya. Kemudian juga memberikan kasih karunia kepada setiap manusia yang percaya. Nah, manusia kenapa kok dibilang kotor? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dia ada, kenapa kok dosa? Iya betul itu Pak. Salah sih. Tapi betul juga. Nggak tahu deh Pak. Betul kata Bapak bahwa Yesus menjadi manusia dan mengasihi kita. Itu ada dalam Markus pasal 8 ayat 31 dikatakan bahwa Yesus yang menjadi manusia itu akan hidup dalam penderitaan, ya, kemudian dibunuh lalu bangkit kembali. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus juga akan menerima yang namanya berkat atau juga bisa menerima penebusan dosa. Wah, di Markus 8 ayat 31 itu Yesus ditolak oleh ahli-ahli Taurat dan imam-imam. Awas aja kalau ketemu. Iya betul, awas aja kalau ketemu. Saya pukul mereka. Aduh, saya juga ikutan dong kalau mau berantem. Loh, tidak boleh seperti itu anak-anak. Ya, Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Ya, jika Tuhan Yesus itu ditolak oleh ahli-ahli Taurat dan imam-imam, maka itu juga atas kehendak Allah. Ya, supaya mereka menjadi jalan bagi penebusan semua umat manusia. Wah, berarti Yesus itu jalan dan kebenaran bagi manusia ya Pak ya? Gitu aja nggak tahu. Ya jelas enggak lah. Masa kayak gitu aja nggak tahu? Bukan gitu. Tuhan itu jalan, kebenaran, dan hidup. Kan ada di Alkitab. Tuhan Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan itu ada tertulis dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Ya. Nah, kalau Bapak tanya, menurut kalian semua, ya, apakah benar bahwa Tuhan Yesus itu adalah penolong kita? Gimana, ayo? Bagaimana Pak? Bapak tadi bicara apa? Guru ngomong kok nggak didengerin? Tadi Bapak tanya, apakah Yesus itu penolong kita? Apaan sih kamu nih? Jelasin. Sudah, tidak boleh bertengkar ya kalian ya. Oke, kalian kan adalah teman-teman yang saling mengasihi, jadi nggak boleh bertengkar. Karena Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua, jadi kita wajib untuk saling mengasihi, nggak boleh bertengkar ya. Oke, baiklah kalau begitu anak-anak, kita akhiri pelajaran hari ini cukup sekian ya. Pak, tunggu dong. Kami menyiapkan sesuatu ini untuk Bapak. Kami? Yesus? Mengasihi. Semua orang dan murid yang memberitakan firman seperti memberitakannya. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemunyakanmu, biar hidupku berkenan
Tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan melalui hambanya. Kita angkat satu pujian yang mengatakan Immanuel, Allah beserta kita. Shalom Bapak Ibu sekalian, adalah merupakan satu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Untuk itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan pada sore hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah kelahirannya membawa pengharapan. Dasar firman Tuhan adalah di Yesaya pasal yang ke-9
ayat 5 dan 6. Namun pada sore hari ini kita akan membaca seluruh perikop itu, yaitu dari pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulun dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita menaruh teks dalam Yesaya pasal 9 ini dalam konteks sejarahnya, maka setelah kematian Raja Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan pada waktu itu kedua bangsa ini telah menyembah kepada berhala. Itu sebabnya bangsa ini telah dihukum oleh Allah. Misalnya kalau kita membaca dalam pasal 8 ayat 1 sampai 4, dijelaskan di sana bahwa kerajaan utara, kerajaan Israel itu telah diinvasi oleh Asyur, dan seluruh harta benda dari kerajaan utara atau Israel itu diboyong ke Babilonia. Kemudian di pasal yang sama, 5 sampai 10, kerajaan selatan Yehuda pada waktu itu juga diboyong, diinvasi oleh Raja Asyur, dan seluruh harta benda, bahkan harta benda di Bait Suci, itu diboyong ke tanah Babel. Dengan kata lain, kalau kita melihat latar belakang politik dari bangsa Israel pada waktu itu adalah bahwa mereka sudah tidak lagi menjadi bangsa yang berdiri, tetapi bangsa yang hancur, yang runtuh. Secara ekonomi juga demikian, jelas keadaannya sangat terpuruk sekali, karena seluruh harta benda Israel itu diboyong ke tanah Babel. Secara sosial, mereka mengalami apa yang disebut sebagai disorientasi. Artinya ketika mereka ditaruh dalam penawanan, mereka ditaruh di banyak tempat sehingga mereka tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain. Mungkin beberapa kelompok ada hubungan. Nah, di dalam situasi semacam inilah mereka tidak ada harapan sekali. Sama sekali tidak mempunyai harapan. Tetapi bersyukur bahwa Yesaya pada waktu itu membawa sebuah kabar baik. Kabar baiknya adalah akan lahir seorang putra yang akan memberikan pengharapan kepada mereka semuanya.
Mengapa kelahiran Sang Putra itu memberikan pengharapan kepada mereka? Nah, paling tidak ada 3 alasan yang akan kita renungkan bersama-sama dalam perayaan Natal kali ini, agar perayaan Natal kita sungguh-sungguh bermakna bagi kita semuanya. Mari kita melihat alasan yang pertama, mengapa bahwa kelahiran Sang Putra itu memberikan pengharapan bagi bangsa Israel dan juga kita semuanya. Alasan yang pertama adalah karena kelahiran Yesus itu memberikan kebebasan. Kalau kita membaca dalam pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 4, maka kita melihat di sana bagaimana kelahirannya akan memberikan kebebasan kepada mereka. Kenyataan pada waktu itu, mereka hidup dengan penuh kegelapan di dalam ayat pasal 8 ayat 22. Hidup yang penuh dengan kesesakan, hidup yang penuh dengan keterhimpitan, hidup yang penuh dengan penderitaan. Mereka tertindas, itu gambaran yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita. Hal ini diakibatkan oleh karena mereka ditindas, mereka ditawan ke Babel, sehingga tidak ada harapan sama sekali. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kabar baiknya adalah bahwa pada waktu itu ada nubuatan akan ada pembebas. Memang pertama-tama kalau kita melihat di sini, kira-kira 200 tahun setelah nubuatan ini, penggenapannya adalah pada waktu Allah memunculkan Raja Sirus atau yang kita kenal dengan Raja Koresi, Raja Asyur yang pada akhirnya mengizinkan bangsa Israel kembali lagi ke tanah perjanjian untuk membangun kembali kotanya dan membangun bait suci. Ini adalah penggenapan yang pertama yang merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya ini. Tetapi kalau kita melihat penggenapan yang berikutnya, kira-kira sekitar 700 tahun setelah nubuatan dari Yesaya, yaitu pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Suatu kali pada waktu Tuhan Yesus mulai pelayanannya, dia di Nazaret dan kemudian dia masuk ke dalam bait suci, kemudian dia diberikan kitab gulungan dan dibukanya, kemudian dia menemukan kitab Nabi Yesaya. Dikatakan bahwa roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku dan mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan, pembebasan kepada orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat. Tuhan telah datang. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Dan setelah ditutupnya pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, pada waktu engkau mendengar perkataan ini, inilah penggenapannya. Jadi dengan kata lain, nubuatan dari Yesaya itu digenapkan di dalam diri Yesus Kristus. Dialah yang akan membebaskan orang-orang tertawan. Nah, sudah barang tentu dalam hal ini bukan pembebasan secara jasmani, secara fisik, tetapi kita tahu bahwa ini adalah pembebasan secara rohani. Yesus adalah pembebas. Dialah juru selamat bagi kita semuanya. Ada sebuah kisah singkat saja. Ada seorang ibu misionaris yang bernama Valeta Steele. Ini adalah misionaris dari OMS. Saya ketemu dengan dia pada waktu, dan kemudian dia memberikan sebuah buku yang berjudul Another Valley, Another Victory. Another lembah kegelapan, tapi another kemenangan. Nah, Ibu Valeta dia menikah dengan Bapak Henry Steele. Dia mempunyai anak 3. Anaknya yang pertama berumur 2 tahun itu meninggal karena leukemia, baru 2 tahun. Kemudian anaknya yang kedua dan ketiga, ketika mereka berumur 17 yang kedua dan yang ketiga umur yang ke-15, pada waktu itu
mereka semua keduanya meninggal karena kecelakaan. Jadi dia sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Tetapi disitulah dia bergumul, dia katakan bahwa sekalipun engkau membawa aku kepada lembah-lembah kekelaman, engkau beserta dengan aku. Jadi disitulah dia mempunyai kekuatan. Nah, tidak lama dari situ, ternyata bahwa suaminya mengidap penyakit kanker getah bening. Pada umur 32, Henry Steele meninggal. Dan ini menjadikan Ibu Stella menjadi seorang janda, baru umur 30 pada waktu itu. Akhirnya dia masuk ke dalam sekolah teologi dan kemudian dia berpikir untuk menjadi seorang misionaris. Setelah dia lulus, kemudian dia memutuskan untuk menjadi seorang misionaris. Dia pergi ke Taiwan. Nah, di sana ada tragedi yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Tragedi yang keempat ini adalah pada waktu itu dia diperkosa oleh seseorang dan itu menjadikan dia trauma luar biasa. Dan akhirnya dia pulang ke Amerika dengan pengharapan bahwa dia dipekerjakan di pusat misi OMS di Indianapolis. Tapi dia tetap kuat, dia mempunyai pengharapan walaupun dia berada dalam lembah-lembah akan ada harapan. Nah, puji Tuhan, pada akhirnya ada seorang duda yang berprofesi sebagai dokter, namanya Al, ya, Dr. Al pada waktu itu, dan pada akhirnya menikah. Nah, keduanya adalah orang yang mengasihi Tuhan dan pada akhirnya memutuskan untuk menjadi misionaris ke Kenya, dan setelah pensiun dia menggambarkan pernikahannya adalah pernikahan di surga. Kita melihat di sini bahwa sekalipun awal daripada kehidupannya itu penuh dengan lembah kekelaman, tetapi di dalam Tuhan selalu ada pengharapan dan pada akhirnya dia mengakhiri kehidupannya dengan sangat bahagia sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, apabila kita berada di dalam lembah kekelaman sekalipun, mari kita tetap berharap kepada Tuhan supaya Tuhan pada akhirnya memberikan pembebasan kepada kita. Nah, itu adalah alasan yang pertama, mengapa kelahirannya memberikan pengharapan. Mari kita masuk kepada alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah bahwa pribadi yang lahir ke dunia ini adalah Allah sendiri. Nah, hal ini bisa nampak dari nama-nama yang disematkan pada putra yang akan lahir ini. Yang pertama, dia adalah penasihat ajaib. Tuhan Yesus itu disebut sebagai penasihat ajaib. Seorang penasihat adalah seorang yang mempunyai hikmat. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah hikmat Allah. Dia adalah hikmat Allah. Dia bisa memberikan hikmat, memberikan jalan keluar, menasihati orang-orang yang bermasalah. Dan itu digenapkan di dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua, nama yang kedua adalah Allah yang perkasa. Jadi kelahiran Yesus itu adalah kelahiran Allah yang perkasa. Ini adalah Allah yang sama dengan Allah di dalam perjanjian lama. Allah yang sama yang telah membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir pada waktu itu. Bagaimana dengan tangannya yang penuh dengan perkasa itu membebaskan bangsa Israel. Bagaimana dia berperang melawan dewa-dewa Mesir pada waktu itu. Bagaimana dia pada akhirnya membelah Laut Merah itu menjadi dua bagian, itu dengan kekuatan yang luar biasa. Bagaimana pada akhirnya dia bisa merobohkan tembok Yeriko yang begitu tebal. Itu semuanya karena Allah adalah Allah yang perkasa, Allah yang sama, Allah yang lahir ke dalam dunia ini. Itu sebabnya kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang perkasa, Dia adalah mempunyai kuasa yang dahsyat.
Dia bisa menyembuhkan segala berbagai macam penyakit. Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Nah, dia disebut Bapa bukan dalam hubungannya dengan Bapa di dalam Allah Tritunggal. Kalau demikian kan ada dua nama Bapa itu. Bapa Allah Bapa dan Bapa Yesus. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud bahwa Yesus adalah Bapa, ini adalah sifatnya seorang Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Masih ingat pada waktu banyak orang datang kepada dia pada waktu itu dan Tuhan Yesus melihat mereka semuanya itu seperti domba-domba yang tidak bergembala, maka tergerak oleh hatinya oleh belas kasihannya kepada mereka. Sebabnya mereka pada akhirnya diberikan makan 5.000 orang, itu laki-laki saja. Belum yang perempuan, belum lagi terhitung anak-anak. Itulah belas kasihan Yesus ketika dia hidup. Bapa yang kekal. Itu sifatnya yang penuh dengan berbelas kasihan kepada orang-orang yang mempunyai permasalahan. Yang keempat, Yesus adalah Raja Damai. Pemerintahannya adalah pemerintahan yang penuh dengan kedamaian. Masih ingat pada waktu dia akan naik ke surga, kemudian dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Bukan seperti apa yang diberikan oleh dunia ini, tetapi apa yang aku berikan kepadamu adalah berbeda. Yesus adalah damai itu sendiri. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dengan demikian maka dia yang lahir, Yesus yang lahir bukan hanya manusia sejati, tapi juga Allah sejati. Itu sebabnya ada harapan. Kalau dia bukan hanya manusia saja 100%, kita tidak ada harapan. Tetapi karena Yesus itu adalah manusia 100% dan 100% adalah Allah, maka kita ada harapan. Bapak Ibu, mungkin pada saat ini kita ada banyak sekali pergumulan-pergumulan dan sudah berdoa banyak kali, bahkan lama, tapi tidak ada jawaban. Tapi mari kita tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang perkasa yang menjelma menjadi manusia. Itu sebabnya pasti dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Saya ada cerita, suatu kali ada seorang ibu, saudara dari jemaat kami yang pada waktu itu kena penyakit lever dan nampaknya sudah tidak lagi bisa ditolong. Oleh sebab itu jemaat kami pada waktu itu menghubungi saya untuk doa penyerahan saja. Pada waktu itu saya diundang untuk doa penyerahan. Jadi saya doakan, saya serahkan kepada Tuhan, tetapi saya berdoa pada waktu itu, apabila Engkau menghendaki, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau untuk menyembuhkan ibu ini. Tetapi kalau Engkau menghendaki yang lain, maka kami serahkan kepada Tuhan. Doa penyerahan. Tapi puji Tuhan Bapak-Ibu sekalian, besoknya itu saya dapat berita bahwa dia itu sembuh. Perut yang sudah begitu besar, maka pada waktu itu kempes. Ini sebuah bukti bahwa Tuhan kita itulah Tuhan yang selalu ada harapan. Ketika kita dalam keadaan putus asa yang tidak ada jalan keluar sekalipun, bahkan doa-doa kita sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan, mari kita tetap berharap kepada Dia, karena di dalam Dia tetap ada harapan. Itu alasan yang kedua, mengapa kelahirannya itu memberikan pengharapan. Mari kita masuk kepada alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga adalah bahwa Yesus, karena Yesus adalah orang atau pribadi yang akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Besar kekuasaannya, ayat 6. Dia akan memerintah atas tahta Daud dan damai sejahtera tidak berkesudahan.
tahta kerajaannya penuh dengan keadilan dan kebenaran. Ayat yang ke-6. Bapak Ibu, ini sebetulnya sudah dinubuatkan di 2 Samuel pasal yang ke-7, yaitu ketika Nabi Nathan menubuatkan tentang kerajaan Daud pada waktu itu. Dan ini akan digenapkan di dalam Yesus Kristus. Dia akan memerintah untuk selama-lamanya. Yesus datang sebagai raja yang memerintah atas segala sesuatu. Dia memerintah atas segala penyakit. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, dan lain sebagainya. Dia memerintah atas segala kuasa setan. Setan-setan semuanya lari dari dia. Kemudian dia juga memerintah atas alam semesta. Ketika ada ombak yang begitu besar, dikatakan teduh, maka teduhlah dia. Yesus pemerintah atas segala sesuatu. Itu sebabnya, karena dia memerintah atas segala sesuatu, maka kita punya harapan. Kita mempunyai harapan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dia adalah pribadi yang selalu akan memberikan jalan keluar kepada kita. Kesimpulannya, ada 3 alasan mengapa kelahirannya membawa pengharapan. Alasan yang pertama adalah karena Yesus adalah datang untuk membebaskan yang tertindas. Yang kedua, karena Yesus adalah Allah, yang lahir adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia. Dan yang ketiga, karena Yesus memerintah sebagai Raja untuk selama-lamanya. Apakah saudara merayakan Natal dengan penuh dengan harapan, penuh dengan optimisme, sekalipun kita dalam masa pandemi pada saat ini? Ada sebuah kutipan, Christmas began in the heart of God. It is complete only when it reaches the heart of man. Artinya Natal dimulai dari hati Allah. Dan Natal akan lengkap, Natal akan sempurna hanya pada waktu itu mencapai hati manusia. Saya tidak tahu sudah berapa lama, berapa kali kita merayakan Natal. Tetapi apakah kita semuanya bertemu dengan Yesus atau tidak? Kutipan yang kedua, life with Christ is an endless hope. Without Him, life is a hopeless end. Hidup dengan Kristus adalah pengharapan yang tidak ada akhirnya. Tetapi hidup tanpa Yesus, sebuah hidup tanpa harapan yang tidak ada akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita akan masuk dalam doa dan langsung akan doa berkat. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau sudah menolong di dalam kami merayakan Natal pada saat ini. Kami juga berterima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama. Kiranya Natal kali ini sungguh-sungguh akan menjadi Natal yang penuh dengan pengharapan. Sekalipun kami di dalam situasi yang sulit pada saat ini, situasi pandemi yang tidak berkesudahan, tetapi di dalam Engkau selalu ada harapan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk tidak putus asa, tidak putus harap kepadamu, karena pada saatnya Engkau akan memberikan jalan keluar. Dan waktu Tuhan selalu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang diberikan melalui Roh-Nya yang kudus, akan menyertai Bapak-Ibu sekalian pada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Panitia Natal Stipak tahun 2020 mengucapkan Merry Christmas and God bless you all.